Baiklah saudara-saudari dalam Kristus Yesus, kita pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. Saya jelaskan terlebih dahulu bahwa kitab Filipi ini dituliskan oleh surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Jadi Rasul Paulus yang menuliskan kitab Filipi ini ya, saudara-saudari. Baik, lanjut. Kita akan langsung baca ayat per ayat dan kita akan sama-sama belajar isinya ya. Baik, kita baca ayat keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Biasa kalau ada kata seru ini kan perintah ya, bersukacitalah gitu. Kenapa sih kita harus bersukacita? Karena pada saat kita bersukacita, kita merasakan suatu kekuatan. Jujur pada saat ini saya sedang mengalami kelemahan tubuh, sedang kurang enak badan, tapi saya bersukacita. Kenapa saya bersukacita? Karena saya semangat pelayanan, semangat penginjilan di konten video ini, di sosmed ini. Saya bersukacita, saya bisa melayani dengan penginjilan seperti ini, bisa membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Jadi di sini dikatakan bahwa kita harus bersukacita pada saat kita sakit, berduka, bersedih, bahkan saat kita tertindas, sedang mengalami pergumulan, bersukacita. Bersukacitanya di sini kita mengandalkan Tuhan, nyandal ke Tuhan, mengandalkan Tuhan gitu kan. Kita bersukacita, kita minta Tuhan tolong berikan kita Roh Kudus agar untuk memberikan kita sukacita yang penuh, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus bersukacita. Tapi memang pastor kalau ngomong tuh gampang, loh ini susah. Ya kita harus berlatih. Kita harus berlatih. Ini firman Tuhan yang ngomong, dalam segala hal kita harus bersukacita. Kenapa? Biar kita itu enggak patah semangat, enggak kepahitan gitu kan. Segala firman yang dituliskan ini demi kebaikan kita, tidak ada yang menyesatkan. Ini firman untuk kebenaran kita, untuk memulihkan kita, untuk menuju kita ke dalam jalan keselamatan, untuk menguatkan kita di dunia ini dan memberikan kita keselamatan di kerajaan surga. Baik, ayat yang selanjutnya, ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Tanda seru lagi, Tuhan sudah dekat. Ini berarti peringatan keras ya, bahwa kebaikan hati kita diketahui semua orang. Tapi di sini bukan dengan ngumbar-ngumbar ya, misalnya aku kasih ini loh ke sini, aku kasih ini ke sini, biar mereka tahu sendiri melalui mulut orang lain ya kan. Jadi kita di sini harus selalu berbuat baik ya, berbuat baik dengan tulus, tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan balas budi, timbal balik, biar Tuhan saja yang membalas ya kan. Karena kalau kita mengharapkan orang untuk balas budi, yang kita dapatkan apa? Rasa kecewa ya kan. Baik, di sini dikatakan Tuhan sudah dekat. Jadi kita ini diharuskan untuk bersukacita, berbuat baik, karena Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat di sini tuh ibarat kata tuh udah mau akhir zaman. Jadi kita dipersiapkan agar kita melakukan kebenaran firman Tuhan, karena diperingatkan oleh Rasul Paulus bahwa Tuhan sudah dekat. Jadi kita jangan lagi melakukan hal-hal yang hawa nafsu kita, keinginan duniawi kita. Kita harus melayani satu dengan lain sesuai kebenaran firman Tuhan ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus melayani satu sama lain dengan baik, memberikan makanan kah, minuman kah, tumpangan kah, seperti itu ya saudara-saudari. Baik, ayat yang selanjutnya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, di sini dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir. Jadi kita tidak boleh khawatir. Kenapa? Karena jikalau kita khawatir, kita akan susah untuk berdoa, kita akan susah untuk percaya pada Tuhan Yesus. Jadi di sini kita harus percaya pada Tuhan. Tuhan pasti memberikan kita jawaban yang indah pada waktunya. Nah, ayat selanjutnya dikatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Keinginanmu kepada Allah dalam doa. Ingat, keinginan kita ini adalah
Jika kita mau tahu apa yang kita doakan adalah kehendak Tuhan, kita harus membaca kebenaran firman Tuhan secara baik dan benar. Karena ada orang yang minta, saya pengen kaya nih, saya pengen diberkati keuangan nih. Ujung-ujungnya untuk balas dendam, untuk mamerin ke orang. Jadi kita bukan jadi berkat. Jadi doa kita malah jadi batu sandungan. Kadang kenapa Tuhan tidak mengizinkan doa kita itu terkabul? Karena itu demi kebaikan kita. Karena kita minta kepada Tuhan untuk keinginan hawa nafsu kita. Biasanya kalau orang berdoa, terus dia ingin doanya terkabul, dia kadang bingung kan? Kok doa saya nggak terkabul ya? Terus dia merasa Tuhan itu nggak adil, si A dikabulin, aku nggak dikabulin. Begini ya saudara-saudari, untuk doa yang terkabul atau tidak, itu kan kasih karunia Tuhan. Tetapi doa yang kita ucapkan harus kita introspeksi diri. Apakah doa ini berkenan di mata Tuhan? Contoh pengen kaya raya, pengen diberkati keuangan. Apakah ini untuk keinginan hawa nafsu kita? Ataukah untuk kemuliaan Tuhan? Contoh saya mempunyai visi misi, ya kan? Mempunyai visi misi, ini itu visi misinya. Itu semata-mata memang untuk kemuliaan Tuhan. Jika saya diberkati, saya akan memberkati orang. Begitu kan? Ini cerita hidup saya lah ya. Jika saya diberkati, saya akan memberkati orang. Jika saya diberkati hal keuangan, saya akan memberkati orang, saudara saya yang tidak mampu, memberkati sesama saya, gitu kan? Dan ini adalah salah satu contoh doa yang memang Tuhan kehendaki, gitu kan? Tetapi visi misi saya ini masih belum terlaksana, gitu kan? Nah, jadi jika belum terlaksana, itu berarti belum tepat pada waktunya. Maksudnya kehendak Tuhan, kita nunggu kehendak Tuhan dulu ke dalam hidup kita, gitu kan? Jadi, jikalau doa kita ini belum dijawab Tuhan, kita introspeksi diri. Di doa itu, apakah untuk hawa nafsu kita atau untuk kemuliaan Tuhan? Jikalau untuk kemuliaan Tuhan, seperti saya, visi misi untuk kemuliaan Tuhan, tetapi belum terkabul misalnya. Belum terkabul ya, bukan tidak ya, belum ya. Itu berarti tunggu waktu Tuhan, indah pada waktunya. Jadi jangan kita pengen kehendak kita sendiri menghalalkan segala cara. Tidak, kita tunggu waktu Tuhan yang tepat. Karena jika waktu Tuhan itu pasti indah, saudara-saudari. Pasti indah. Dan waktu Tuhan itu adalah waktu yang indah untuk kita. Seperti itu ya. Dan berkat selanjutnya contohnya diberkati dalam kesehatan. Sekarang saya dalam kelemahan tubuh, saya belum sembuh total nih. Pasti Tuhan punya rencana. Kenapa doa saya belum sembuh? Saya pengen doanya sembuh dari sakit saya, tetapi Tuhan belum mengabulkan. Itu pasti ada rencana Tuhan yang indah. Jadi seperti itu ya. Jangan karena doa belum terjawab, terus kita jadi kepahitan sama Tuhan. Kita jadi malas berdoa, malas ke gereja, malas baca Alkitab, malas persekutuan. Nah, itu nanti jadi masalah dalam hidup saudara-saudari sendiri. Saudara-saudari sendiri yang rugi, begitu ya. Jadi, biarlah Roh Kudus yang menjamah saudara-saudari bisa mengerti apa yang saya sampaikan ini. Baik, ayat yang selanjutnya. Dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi sambil kita berdoa, kita mengucap syukur nih. Banyak orang yang berdoa nuntun Tuhan kan. Maksudnya nuntut. Tuhan, aku tuh pengen ini Tuhan. Aku tuh pengen ini nih. Kabulin nggak Tuhan? Kalau nggak kabulin ya udah. Gitu kan, kayak ngamuk gitu kan. Nggak seperti itu. Jadi kita berdoa sambil kita mengucap syukur. Contohnya saya berdoa seperti ini. Tuhan, aku bersyukur pada hari ini aku masih bisa bernafas, diberikan kehidupan. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku mau berkata Tuhan Yesus baik. Nah, seperti itu. Ucapan syukur. Bisa makan, bersyukur. Walaupun lauknya sederhana, ya bersyukur gitu. Kita latih hidup kita selalu mengucap syukur. Itu demi kebaikan kita, saudara-saudari. Karena kalau kita bersungut-sungut, ngerusak iman kita, benar dan deh. Karena kalau kita bersungut-sungut, nama Tuhan tidak dipermuliakan. Kita ngamuk-ngamuk sendiri gitu kan, maki-maki sendiri. Jadi mengucap syukur juga, berdoa juga gitu ya, saudara-saudari ya. Baik, ayat selanjutnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus, gitu saudara-saudari ya. Damai itu sejahtera itu apa? Saat kita mempunyai masalah, kita masih bisa